Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Nunusan Hacker. Di video kali ini gue akan ngebahas fenomena yang mungkin sebenarnya itu fenomena yang udah agak lama ya, dari tahun kemarin juga gue mengalami. Tapi di tahun ini kayaknya mulai ramai lagi nih, karena ada beberapa video yang kemarin sempat gue lihat di Instagram. Ada beberapa pendaki yang menerbangkan drone di area Gunung Merbabu. Nah, ini yang nanti akan gue bahas. Peraturan yang tidak sesuai antara di lapangan dengan peraturan yang tertera di dalam website. Dan kebetulan gue udah download PDF-nya karena di situ dicantumin beberapa peraturan bagi para pendaki ketika naik Gunung Merbabu. Sementara peraturan yang diterapkan ketika di base camp di Gunung Merbabu, di lapangannya itu sangat berbeda. Ada beberapa poin yang sama gitu dengan peraturan yang ada di website, tapi ada beberapa poin yang berbeda gitu. Kenapa ini nggak sinkron gitu? Apakah tidak ada koordinasi antara base camp dengan pihak Taman Nasional, sehingga peraturan yang diterapkan di base camp dan peraturan yang diterapkan pada tata tertib pendakian yang terdapat di website itu berbeda? Nanti akan kita bahas. Oke, Gunung Merbabu itu merupakan salah satu gunung favorit dan menjadi destinasi bagi para pendaki karena keindahan sabananya yang sangat bagus, ditambah dengan samudra awan yang indah kalau kita mendapatkan cuaca yang sedang cerah. Nah, otomatis ketika keindahan itu tersedia di Gunung Merbabu, para pendaki pun pastinya ingin mendokumentasikannya dengan peralatan kamera mereka, baik itu kamera DSLR, mirrorless, GoPro, drone, dan lain sebagainya. Karena keindahan Gunung Merbabu itu yang membuat mereka tertarik untuk naik Gunung Merbabu. Nah, dengan adanya hal itu, ada beberapa ya bisa dibilang kejanggalan lah, bisa dibilang kejanggalan. Kenapa ada aturan tidak boleh menerbangkan drone di Gunung Merbabu? Jalur lain bisa? Sama aja apa semua jalur? Kalau untuk aturan itu sebenarnya dari semua jalur itu sama. Nggak boleh, dilarang. Nggak boleh, tapi kadang itu dari pengelola masing-masing jalur itu kadang apa ya, mereka itu bukannya menghimbaukan aturan, tapi kadang kita juga sering jumpai yang posisi di puncak Genteng Songo itu masih bawa pakai drone. Iya, soalnya saya lihat di YouTube masih ada gitu. Masih ada, emang masih ada. Nah, sementara gua pada tahun 2023 awal itu gua sempat naik Gunung Merbabu, dan di situ gua kebetulan ada private trip dari sebuah perusahaan yang mana waktu itu pesertanya ada sekitar hampir 70-80 orang, dan itu gue sebagai dokumentasinya. Gue sebagai fotografer plus videografer juga, jadi gue megang dua nih, foto juga, video juga. Dan di situ gue diingatkan bahwa tidak boleh menerbangkan drone di area Gunung Merbabu. Waktu itu tuh gue pas ke Merbabu via jalur Selo, dan di situ sangat diingatkan, dan juga ada banner yang menyebutkan tidak boleh menerbangkan drone di area Gunung Merbabu via jalur Selo apalagi. Nah, itu yang bikin gue sangat kecewa juga ya, karena dengan keindahan Gunung Merbabu gue nggak bisa mengcapture dengan drone gue, yang akhirnya gambar yang gue dapet cuma gambar darat aja. Gambar secara keseluruhan dari udara dengan menggunakan drone itu gue nggak mendapatkannya karena ya larangan itu. Nah, ini yang bikin gue agak sedikit bingung ya, kenapa larangan yang diterapkan di lapangan dan larangan yang tertulis di dalam website itu berbeda. Coba kalian lihat di websitenya Gunung Merbabu, di situ ada tata tertib pendakian, yang mana tata tertib pendakian itu ada beberapa poin yang menyebutkan
peraturan bagi para pendaki. Nah, ini akan gua sebutin ya. Yang pertama adalah pelaksanaan pendakian. Untuk pelaksanaan pendakian itu kita harus melapor. Yang pertama adalah kita harus melapor kepada petugas yang berwenang sebelum dan sesudah melakukan pendakian. Itu yang pertama, karena itu wajib ya, kita harus melapor, karena kalau kita nggak melapor, data kita nanti nggak akan tertulis di base-nya Taman Nasional gitu. Terus poin yang kedua adalah memakai sepatu, membawa jaket, jas hujan. Ya, intinya adalah peralatan pendakian kalian itu harus komplit dan harus memenuhi persyaratan, yaitu safety. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah membawa logistik yang cukup, karena itu menjadi syarat yang penting juga untuk membawa logistik. Karena ya di atas kita kan 1 hari 1 malam, otomatis kita butuh makanan dan lain sebagainya, dan itu diwajibkan dan itu menjadi peraturan pelaksanaan bagi para pendaki. Kemudian poin yang keempat adalah membawa air minimal 2 liter per orang untuk pendakian 1 hari 1 malam, minimal 3 liter per orang untuk pendakian 2 hari 1 malam. Itu poin yang keempat. Kemudian untuk poin yang selanjutnya adalah khusus pendaki yang menginap diwajibkan untuk membawa tenda, matras, sleeping bag. Nah, jadi untuk pendaki yang menginap itu diwajibkan untuk membawa peralatan tenda, matras, sleeping bag dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan kita naik gunung nggak bawa tenda, terus matras, sleeping bag dan lain sebagainya, peralatan-peralatan yang seharusnya dibawa, peralatan safety buat diri kita sendiri, itu tidak boleh diperbolehkan oleh Taman Nasional Gunung Merbabu. Kemudian untuk poin yang selanjutnya adalah membawa sampah kembali turun, pastinya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah berjalan dan mendirikan tenda pada jalur pendakian yang telah ditentukan. Jadi kita harus ngecampnya itu di tempat yang sudah ditentukan oleh Taman Nasional. Jadi nggak boleh ngecamp di mana aja gitu. Nah, kemudian ini adalah larangan bagi para pendaki. Setiap pendaki dilarang. Poin pertama adalah memasuki kawasan dan melakukan pendakian tanpa izin atau tanpa membeli karcis masuk, karcis kegiatan maupun karcis asuransi. Jadi kita tuh nggak boleh masuk tanpa izin. Kita harus melalui prosedur yang benar, booking online. Nah, kalau misalkan nggak booking online, itu disebutnya pendaki ilegal. Kemudian poin yang kedua adalah berjalan di luar jalur, membuat jalur baru, dan atau membuat jalur pintas. Nah, jadi untuk para pendaki yang ingin mendaki Gunung Merbabu itu dilarang untuk membuat jalur baru atau melalui jalur pintas atau membuat jalur pintas. Itu sangat tidak boleh. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah merusak, menebang pohon maupun memindahkan benda-benda yang ada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Itu sangat tidak boleh mengambil atau memindahkan dan membawa tumbuhan seperti edelweiss, kemudian satwa-satwa yang ada di Gunung Merbabu, itu sangat tidak boleh dan sangat dilarang. Kemudian poin yang kelima adalah membuang puntung rokok, membuat api dari kayu untuk memasak atau membuat api unggun sepanjang jalur pendakian, karena akan mengakibatkan kebakaran. Makanya tidak diperbolehkan untuk membuang puntung rokok sembarangan, membuat api dari kayu untuk memasak atau membuat api unggun sepanjang jalur pendakian. Untuk puntung rokok gimana bang? Buat yang suka ngerokok, kalian tinggal bawa botol kecil aja, terus masukin tisu basah yang maksudnya tisu kering, terus dibasahin, masukin ke dalam, biar nanti selesai ngerokok tinggal kalian masukin ke dalam botol itu. Kalau misalkan botolnya botol aqua ya, itu kalau misalkan nggak dimatiin dulu kan pastinya akan bolong ya, makanya solusinya itu pakai tisu yang dibasahin gitu, atau menggunakan botol yang kaca, botol kaca kecil, kalian tinggal tenteng atau ya sediakanlah untuk sampah puntung kayak gitu kalau misalkan kita yang suka merokok gitu. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah membawa alat atau bahan yang dapat mencemarkan kawasan. Contohnya seperti alat bunyi-bunyian, petasan, sabun, pasta gigi, cat, spidol, pilok, tip X, dan alat atau bahan yang sejenisnya. Nah, itu yang dilarang karena ya pastinya kalau misalkan kita membawa odol, kemudian pasta gigi, sabun, cat, pastinya itu akan mencemarkan
kawasan yang ada di Merbabu itu. Kemudian untuk poin yang selanjutnya adalah membawa minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, serta senjata tajam, kecuali untuk kegiatan berkemah. Si senjata tajamnya itu pisau lah, pisau kayak misalkan nanti digunakan buat motongin masak-masak gitu, pas masak-masak buat motongin bawang, buat motongin apa gitu, itu boleh kalau untuk itu. Dan di sini tidak ditentukan berapa sentinya. Ya mungkin kalau misalkan kita membawa yang panjangnya 1 meter misalkan, atau 60 cm, 30 cm, itu kayaknya berlebihan gitu, buat apa gitu. Kecuali kalau misalnya kita mau buka jalur, ya itu baru masuk akal gitu, kita membawa senjata tajam yang panjangnya lebih dari beberapa senti lah, 30 cm, 60 cm lah, itu baru wajar itu. Tapi kalau buat mendaki gunung itu, kalau bawa yang panjangnya segitu kayaknya nggak wajar gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyalakan atau berkomunikasi menggunakan handphone pada saat badai atau hujan deras atau petir. Nah, itu sangat tidak boleh, dilarang ya untuk menyalakan handphone ketika hujan di Gunung Merbabu atau ada badai gitu, karena sangat berisiko tinggi mengakibatkan ya tersambar petir. Makanya disarankan buat pendaki untuk tidak menyalakan HP ketika hujan ataupun badai saat kalian mendaki Gunung Merbabu, karena itu akan mengakibatkan risiko tinggi. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dari 9 poin yang terdapat pada tata tertib pendakian di website Gunung Merbabu, di sini sama sekali tidak disebutkan dilarang untuk menerbangkan drone di kawasan Gunung Merbabu. Nah, ini yang bikin bingung bagi gua, karena di sisi lain peraturan di base camp atau peraturan di bawah itu menyebutkan dilarang untuk menerbangkan drone di kawasan Gunung Merbabu. Tapi di aturan resminya website, ya pastinya kan ketika peraturan ini sudah ditampilkan di website, pastinya itu udah resmi kan. Tapi di sini tidak disebutkan dilarang untuk menerbangkan drone. Nah, ini yang bikin gue agak bingung juga. Nah, ini di sini gue ada beberapa poin yang udah gue lihat, dan di sini sama sekali tidak ada menyebutkan larangan menerbangkan drone di kawasan Gunung Merbabu. Di sini ada beberapa sanksinya. Nah, yang pertama, sanksi yang tidak melakukan pendaftaran dan tidak membayar tiket masuk kawasan, maka harus mengurus pendaftaran dan membayar tiket sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak diizinkan melakukan pendakian. Nah, itu sanksi bagi yang melanggar ketentuan pendakian. Kemudian pendaki Nusantara maupun mancanegara yang masuk kawasan Taman Nasional Merbabu yang kedapatan sudah berada dalam kawasan dan tidak membeli karcis masuk dikenakan denda sebesar 2 kali harga tiket. Jadi kalau kalian udah masuk Gunung Merbabu tanpa membeli karcis, kemudian pas udah 2 hari di Gunung Merbabu kalian ketahuan gitu, dan itu nanti dendanya akan dikenakan 2 kali lipat dari harga tiket. Kemudian untuk yang selanjutnya, sanksinya, pendaki yang bawa alat pendakian sesuai standar maka harus melengkapinya atau tidak diizinkan. Pendaki yang tidak membawa alat pendakian sesuai standar maka harus melengkapinya atau tidak diizinkan melakukan pendakian. Jadi peralatan itu harus standar semuanya. Kemudian poin yang keempat, pendaki yang tidak membawa sampah kembali diwajibkan membayar 5 kali lipat harga tiket per orang, atau kartu identitas tidak dikembalikan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Nah, jadi pendaki yang tidak membawa sampah kembali ke bawah itu wajib membayar denda 5 kali lipat dari harga tiket per orang, atau kartu identitas tidak dikembalikan. Nah, itu masih logis tuh buat para pendaki yang nggak bawa turun sampahnya. Kemudian poin selanjutnya adalah bagi pendaki yang terbukti membawa minuman beralkohol dan atau obat-obatan terlarang, pihak Taman Nasional akan menyerahkan kepada kantor kepolisian terdekat, yaitu kantor Polsek Getasan Selo Sawangan atau Polsek Pakis sesuai dengan lokasi jalur pendakian. Nah, buat lu yang bawa obat-obatan atau tembakau yang bikin fly itu konsekuensinya
sanksinya adalah kalian akan dibawa langsung ke polsek terdekat di sekitar masing-masing jalur pendakian. Kemudian poin yang terakhir adalah jika pendaki yang melanggar aturan tersebut di atas sesuai bobot kesalahannya, maka yang bersangkutan dan organisasinya akan di blacklist dan tidak diperbolehkan untuk mendaki Gunung Merbabu. Nah, jadi kalau kalian melanggar di antara poin-poin yang tadi gue sebutin, itu kalian akan di blacklist dari pendakian Gunung Merbabu. Jadi kalian nggak boleh naik Gunung Merbabu lagi. Tapi di sini tidak disebutkan berapa lamanya dan tidak diperbolehkan untuk mendaki Gunung Merbabu. Di blacklist itu berapa lamanya di sini tidak disebutkan. Ini gue hasil download ya. Dikeluarkan di Boyolali pada tanggal Juli 2017. Tanggalnya di sini nggak sebutin, tahunnya 2017. Kepala Balai apa nih? Sutianto. Ini depannya gue nggak terlalu Edi Sutiarto, Kepala Balai. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi di sini secara spesifik dan tertera yang benar-benar tertulis di peraturan pendakian Gunung Merbabu itu sama sekali nggak disebutkan untuk larangan menerbangkan drone. Nah, ini yang bikin gue aneh. Ya, selebihnya kalian bisa menilai sendiri tentang fenomena yang terjadi di Gunung Merbabu. Karena disayangkan juga ya kalau misalkan nggak ada drone gitu untuk capture secara keseluruhan keindahan Gunung Merbabu dari udara. Itu kayaknya sayang banget gitu, karena ya Gunung Merbabu kan terkenal dengan sabana yang sangat indah dan juga samudra awannya yang sangat indah juga. Pas kalian summit itu pastinya akan mendapatkan samudra awan yang bagus kalau cuacanya lebih bagus gitu. Makanya sangat disayangkan gitu. Dan gue juga beberapa statement yang disampaikan oleh salah seorang porter ya, gue nggak bisa menyalahkan porter itu. Gue juga nggak tahu dari mana peraturan yang diterapkan orang situ gitu untuk larangan menerbangkan drone. Karena gue sempat ngobrol dengan porter, kalian bisa lihat video gue sebelumnya atau kalian bisa lihat video gue yang ini. Karena di situ porternya bilang bahwa larangan untuk menerbangkan drone itu diterapkan sebelum pandemi, dan setelah pandemi itu lebih ketat lagi gitu katanya. Alasannya karena ada beberapa area yang tidak boleh diekspos dan juga ada beberapa area yang mungkin nanti akan mengganggu ketenangan atau ketentraman faunanya gitu, satuannya gitu. Dan gue juga nggak tahu sih satwa apa aja, tapi gue sempet capture juga dari website Gunung Merbabu, ada beberapa satwa yang dilindungi di situ untuk faunanya nih. Faunanya, jadi di Gunung Merbabu itu terdapat 3 jenis primata. Kekayaan jenis fauna yang dimiliki TNGMB terdiri atas 3 jenis primata rekan. Kemudian lutung budeng dan monyet ekor panjang. 9 jenis herpetofauna, 120 jenis aves, 46 jenis kupu-kupu, 13 jenis mamalia, dan 9 jenis laba-laba. Jenis fauna langka dan dilindungi seperti kijang, landak, terenggiling, kucing hutan, elang Jawa, elang hitam, bondol hijau dada merah, kenari Melayu, celepuk Jawa, sir gunting batu, meninting besar, ciung batu siul, cabai Jawa, dan kipasan belang, dan lain sebagainya. Banyak sini. Cuma ya mungkin kita nerbangin drone gak sampai belusukan ke hutan-hutan kayak gitu. Kita nerbangin kan paling di sekitar ketinggian 100 meter dari tempat kita ngedrone gitu. Kayak misalkan kita mau nerbangin drone di sabananya, dan itu di sabananya mungkin kan pastinya nggak ada binatang-binatang yang lewat di sekitaran situ ya. Mungkin ada beberapa lah, dan pastinya logikanya sih menurut gue nggak keganggu ya, karena kita nerbangin dengan ketinggian 100 meter. Biasanya 100 meter tuh gue nerbangin kalau misalkan di gunung ya pasti ketinggian sekitaran 100 meteran atau paling maksimal 150 meter. Itu juga kalau angin nggak terlalu kenceng. Kalau angin nggak kenceng gitu, kalau angin kenceng ya gue nggak berani sih. Makanya ya logikanya sebenarnya nggak terlalu
masuk akal sih menurut gua kalau misalkan alasan flora dan fauna satuannya gitu. Karena dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain, untuk kelebatan atau elevasi hutannya itu sangat beda banget gitu. Sementara gunung-gunung yang hutannya sangat lebat, yang satuannya lebih banyak, itu diperbolehkan. Tapi kenapa untuk Gunung Merbabu yang bisa dibilang bagian atasnya kan, elevasi atasnya itu terdiri dari undakan-undakan sabana yang bagus gitu, yang indah, dan otomatis seperti harimau, lutung dan lain sebagainya itu nggak akan ke situ. Ya paling mereka berdiam di area hutan gitu, dan area hutannya itu terdapat di bagian bawahnya, di jalur pendakian bawah gitu, masih tengah-tengah gitu. Tapi untuk ketinggian 1.500 ke atas, ketinggian 2.000 itu pastinya elevasinya udah berbentuk undakan sabana yang luas gitu. Dan kita pastinya nerbangin drone di sabana yang luas itu, bukan di area hutannya gitu. Makanya ya gue bingung juga kalau misalkan keganggu karena suara drone-nya gitu. Enggak guys, enggak bakal keganggu kalau kita nerbangin drone dari ketinggian segini. Kalau terus tingginya sampai segini doang, itu masih kedengeran. Tapi kalau udah ketinggian 50 meter ke atas, itu nggak bakal kedengeran. Dan suara baling-baling drone-nya juga, propeller drone-nya itu nggak bakal ngeganggu. Itu sih yang bikin gue bingung juga. Ya, ini kan hanya perspektif gua. Selebihnya kalian bisa menilai sendiri, atau mungkin bisa menanyakan langsung ke pihak Taman Nasionalnya kenapa di tata tertib pendakian website itu tidak tertulis, tapi pas ketika pelaksanaannya di bawah ada gitu peraturan itu. Itu yang bikin bingung sih untuk para pendaki menurut gua. Ya mungkin itulah perspektif dari gua, kalian bisa nilai sendiri. Selebihnya gua lempar lagi ke kalian bisa komen aja langsung, atau kalian bisa tanyakan langsung aja ke orang-orang yang berkaitan dengan hal itu. Kita ketemu lagi di video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.